Halo semuanya. Bayangkan kamu masuk ke gudang besar. Pagi-pagi sekali, tumpukan barang menjulang tinggi di sekitarmu. Forklift berlalu lalang dan di tengah-tengah itu, aku, wanita Indonesia berusia 25 tahun dengan setelan hitam, berjalan lurus ke arahmu. Hari ini, mari kita bicara tentang sesuatu yang mengubah masa depan industri logistik Indonesia. Logistik hijau. Logistik menggerakkan hampir segalanya. Memindahkan barang, menyimpannya, mengelola inventaris, ini adalah bagian penting dari ekonomi kita. Tapi begini, sektor logistik juga merupakan salah satu sumber terbesar emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan konsumsi bahan bakar fosil. Jadi apa solusinya? Namanya logistik hijau, cara yang lebih cerdas dan bersih untuk memindahkan barang. Logistik hijau adalah tentang mengurangi dampak lingkungan seminimal mungkin, sambil menjaga distribusi tetap cepat dan efisien. Itu berarti menggunakan bahan bakar alternatif, mengurangi emisi karbon, beralih ke kemasan ramah lingkungan, dan beralih ke solusi digital untuk membuat semuanya lebih lancar. Tapi mengapa ini penting? Logistik hijau bukan hanya tren sementara, ini adalah perubahan total dalam cara kita berbisnis. Ini tujuannya, mengurangi emisi dan polusi udara dengan rute yang lebih baik dan kendaraan yang lebih bersih. Menghemat energi dengan operasi yang efisien dan teknologi modern. Mengurangi limbah dengan menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang atau terurai secara hayati. Memberi perusahaan reputasi hijau dan memenuhi standar lingkungan yang ketat. Mari kita bahas bagian-bagian penting untuk membuat logistik berkelanjutan di Indonesia. Pertama, armada ramah lingkungan. Truk dan van yang mengantarkan paket kita seringkali menggunakan diesel atau bensin. Tetapi perusahaan sekarang beralih ke kendaraan listrik, hibrida, atau menggunakan biodiesel dan gas alam terkompresi untuk rute yang lebih jauh. Dan perawatan rutin adalah keharusan. Ini menjaga kendaraan tetap efisien dan mengurangi emisi. Kedua, optimalisasi. Dengan GPS dan sistem manajemen transportasi, perusahaan dapat menghindari kemacetan, mempersingkat rute, dan menghemat bahan bakar. AI dan Big Data bahkan membantu memprediksi pola lalu lintas dan permintaan pelanggan untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Ketiga, kemasan berkelanjutan. Semua bungkus plastik dan kotak kardus itu, mereka cepat menumpuk. Logistik hijau berarti menggunakan bahan daur ulang atau bahan yang dapat terurai secara hayati, desain minimal yang cerdas, dan kemasan yang dapat digunakan kembali, terutama untuk pesanan bisnis ke bisnis. Keempat, gudang ramah lingkungan. Gudang menghabiskan banyak energi, tetapi dengan panel surya, lampu LED, dan sistem cerdas untuk alat berat, perusahaan dapat mengurangi jejak karbon mereka. Kelima, digitalisasi. Dengan beralih ke tanpa kertas dengan e-faktur, e-manifest, dan pelacakan online, perusahaan logistik mengurangi limbah dan mempercepat alur kerja mereka. Jadi, siapa yang memimpin di Indonesia? Perusahaan seperti Anteraja dan Paxel sekarang menggunakan kendaraan listrik untuk pengiriman di kota. Gojek dan Grab Express telah menambahkan pilihan listrik untuk mengirim paket. JNE dan SI Cepat sedang mengembangkan kemasan ramah lingkungan dan program daur ulang. Bahkan startup kecil bermunculan, hanya berfokus pada logistik hijau, seperti menggunakan sepeda listrik di daerah padat Jakarta dan Bandung. Tapi, tidak semuanya mulus. Ada tantangan nyata. Biaya awal kendaraan listrik dan stasiun pengisian daya masih tinggi, dan infrastrukturnya terbatas. Namun, dorongan untuk logistik berkelanjutan semakin meningkat. Semakin banyak bisnis dan individu memilih opsi hijau, semakin cepat industri logistik Indonesia dapat menjadi lebih bersih dan lebih berkelanjutan untuk masa depan. Jadi, apakah kamu siap menjadi bagian dari revolusi hijau ini? Karena masa depan logistik di Indonesia bukan hanya tentang memindahkan barang, ini tentang bergerak maju secara berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton.